Semangat pagi, salam pos juara. Perkenalkan, nama saya Kristi Asmita Sitorus. Saat ini saya bertugas di kantor Pos Binjai 20700 sebagai manajer pelayanan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Asian Pacific Postal College setiap tahunnya rutin melaksanakan kursus di Thailand, Bangkok. Tetapi dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini di seluruh negara, maka kursus dilaksanakan secara online. Nah, dari rangkaian kursus yang ditawarkan, saya berkesempatan untuk memilih salah satu materi kursusnya, yaitu Postal Business Development. Kursus Postal Business Development ini sendiri dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu, mulai dari tanggal 24 Mei hingga 11 Juni 2021, dan seluruh rangkaian kursus dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kursus Postal Business Development atau yang kita singkat dengan PBD ini diikuti oleh 9 orang peserta dari 8 negara Asia Pasifik, yaitu Bhutan, Kamboja, India, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan juga Tonga. Selama kursus berlangsung, kurang lebih 3 minggu, kami mempelajari banyak hal dan saling bertukar pikiran antar pegawai pos di berbagai negara di bawah Asia Pasifik. Dari beberapa materi yang dipelajari, antara lain adalah The Concept of Global Postal Strategy, yang membahas tentang bagaimana strategi pos secara global. Kemudian juga ada Marketing and Branding, bagaimana kita belajar untuk branding dan melakukan pemasaran terkait dengan produk dan jasa yang kita tawarkan di kantor pos. Kemudian Business Development, bagaimana kita melakukan pengembangan bisnis mengikuti zaman juga yang semakin berkembang. Kemudian ada New Generations of Customers, semakin maju zaman, semakin berubahlah generasi yang akan menggunakan jasa pos. Bagaimana kita sebagai penyedia jasa dan layanan dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat memenuhi keinginan generasi-generasi baru yang dari generasi X, kemudian generasi Y, dan saat ini kita sudah mencapai di generasi Z. Bagaimana kita tetap melakukan update supaya mereka tetap tertarik menggunakan jasa pos, bukan hanya untuk dunia kurir logistiknya, tapi juga untuk sebagai financial service-nya. Kemudian ada juga The Drive to an Innovative Organization, yaitu membahas bagaimana kita bukan hanya sekedar sebagai penyedia jasa kurir logistik atau financial service juga, tetapi bagaimana kita menggiring kantor pos ini sebagai organisasi yang inovatif. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat satu persatu materi yang saya sebutkan tadi. Kita mulai dari yang pertama, The Concept of Global Postal Strategy. Pada slide ini menampilkan postal infrastructure dan staff. Di sini menunjukkan data bahwa untuk Asia Pacific Region sendiri, populasi customer-nya yang masih menggunakan jasa pos dan hanya menanti di rumah itu ada sebesar 96,7% dan ada 1,6% yang langsung menjemput di kantor pos terdekatnya. Kemudian juga ada 1,6% juga populasi yang masih belum tersentuh oleh jasa pos. Jadi kita masih punya cukup peluang untuk semakin melakukan inovasi-inovasi untuk menarik minat populasi yang belum tersentuh oleh jasa pos ini. Secara keseluruhan, kantor pos tersedia sebanyak 656.000 kantor pos di seluruh dunia dan memiliki 5,23 juta pegawai dan juga mengcover 196 negara di dunia. Di slide berikutnya, ini adalah gambaran tren secara global yang terjadi selama pandemi berlangsung. Kita bisa lihat GDP projection-nya di tahun 2020 khusus untuk East Asia dan Pacific Region kita ada di titik 0,5%. Jauh di bawah rata-rata sebelum COVID-19 menyerang. Kemudian tetapi negara yang lain juga mengalami dampak yang sama. Mereka nyaris seluruhnya itu minus. Dan secara keseluruhan secara dunia, kita juga ada di posisi minus 5,2%. Tapi apa yang terjadi di tahun 2021, kita jauh melonjak dari 0,5%, kita ada di angka 6,6%. Estimasinya ini diambil berdasarkan rata-rata yang telah terrealisasi sampai dengan pertengahan tahun ini. Nah, kita estimasi di
di akhir tahun 2021 kita akan mencapai angka 6,6%. Berikut data yang kami terima selama kami kursus di Postal Business Development APPC 2021. Apa yang menyebabkan terjadinya pelonjakan dari tahun 2020 ke 2021? Jawabannya adalah e-commerce. E-commerce berkembang pesat selama pandemi ini berlangsung. Di tahun 2020 masih publik dominan melakukan transaksi langsung, walking customer. Jadi mereka langsung datang ke toko atau penyedia jasa yang mereka butuhkan. Tapi selama COVID-19 ini menyerang dunia, mereka semua kan disarankan untuk stay at home dan kemudian melakukan physical distancing dan sebagainya, sehingga mau tidak mau mereka melakukan transaksi e-commerce. Nah, disinilah peluang besar kita berada. Masih sangat besar karena kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Jadi kita masih punya pasar yang cukup besar di bidang e-commerce. Untuk Asia Pasifik sendiri kita bisa lihat yang berwarna orange, datanya itu di tahun 2018 kita ada di angka 71, tapi 2020 kita melonjak. Berarti menyatakan bahwa pasarnya itu masih sangat besar di Asia Pasifik. Dan benar kenyataannya 2020 yang kita sempat turun, 2021 kita sudah lebih jauh melonjak lagi. Dan ini adalah beberapa faktor-faktor yang juga memberikan impact kepada sektor pos. Kita bisa lihat di sini beberapa di antaranya adalah globalisasi, digitalisasi, kemudian ada kompetisi antar pesaing, kemudian juga ada subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah kepada negara-negara tertentu diakibatkan karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga ada tekanan-tekanan dari penyedia jasa universal, kemudian juga karena kurang cepatnya kita menanggapi permintaan customer, apa yang customer sebenarnya butuhkan, itu bisa memberikan impact negatif kepada sektor pos. Tapi di antara impact-impact negatif ini masih banyak juga yang bisa kita jadikan peluang untuk kita mendapatkan impact positifnya. Nah, di sini di slide berikutnya menunjukkan bahwa dengan adanya physical distancing, kita masih bisa menjadi jembatan untuk antar sesama customer kita bisa saling berinteraksi dengan mengirimkan paket dari satu orang ke orang lain. Kemudian kita juga bisa mengirimkan perangko, membuat special stamp atau special perangko spesial untuk mengucapkan terima kasih kepada heroik atau orang-orang yang berperan penting di masa-masa pandemi COVID-19 ini juga. Kemudian kita juga bisa semakin mengembangkan websitenya dan aplikasi yang ada di kantor pos kita untuk semakin memberikan pengalaman yang lebih baik dan juga memperluas digital service-nya bagi seluruh pelanggan kita. Kemudian juga kita bisa memberikan full contactless, jadi mereka tidak harus bersentuhan langsung dengan antar sesama customer, tapi bisa menggunakan jasa kita sebagai jembatan untuk mereka tetap saling berkontak. Kemudian di sisi lainnya kita juga bisa sebagai serve people's livelihood. Kita bisa sebagai penyedia apa yang orang-orang butuhkan, apa yang orang-orang butuhkan, kebutuhan utamanya. Kita bisa menyediakan kebutuhan utama orang-orang di kondisi pandemi ini. Contohnya, kita bisa menyediakan beras, mie, minyak, daging, telur, dan susu, dan sebagainya. Karena pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang tidak mau keluar rumah. Mereka memilih stay at home, mereka lebih memilih physical distancing, tidak mau bersentuhan atau berkontak langsung dengan orang-orang lain. Inilah posisinya kita bisa mengambil peran untuk sebagai jembatan, menyalurkan kebutuhan sehari-hari mereka tanpa mereka harus repot ke toko-toko tertentu. Kemudian kita juga bisa sebagai perantara mengantarkan textbook atau medicine. Jadi selama pandemi ini anak-anak sekolah juga semuanya belajar daring dari rumah. Kita mungkin bisa
sebagai jembatan untuk mengantarkan tugas mereka, untuk diantarkan kepada gurunya atau ke sekolah mereka. Kemudian kita juga bisa sebagai jembatan untuk mengantar obat-obat yang diperlukan, misalnya customer-customer kita yang sedang melakukan isolasi mandiri atau tidak memungkinkan ke rumah sakit, kita bisa sebagai jembatan mengantarkan obat dari rumah sakit ke rumah mereka masing-masing. Kemudian juga hal yang sama, kita bisa menyalurkan pakaian, tisu, sepatu, sikat gigi dan sebagainya, sabun, apa yang mereka butuhkan selama pandemi COVID-19 ini dan selama mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu marketing and branding. Slide berikutnya menampilkan competitor and marketplace strategies during COVID-19. Hampir sama seperti materi yang sebelumnya kita bahas, bahwa bagaimana membuat strategi agar pesaing dan juga marketplace ini bisa menjadi peluang kita selama menghadapi COVID-19. Apa situasi yang sebenarnya saat ini terjadi di Asia Pasifik? Yang pertama adalah transit for shipment is much longer. Tidak bisa kita pungkiri bahwa SLA yang dibutuhkan dalam pengantaran barang antar sesama negara Asia Pasifik itu memakan cukup panjang waktunya. Jadi kita harus mencari cara-cara alternatif, mungkin bisa menggunakan pesawat, melakukan sewa pesawat, atau mungkin juga jika memungkinkan kapal cepat dan sebagainya. Kemudian e-payment, digital certificates and signatures, and digital postal service capacities have helped ensure business. Benar sekali, digital yang saat ini tersedia cukup membantu, tapi ini juga menjadi suatu ancaman untuk kita. Kemudian government customs authorities are more apt to insect postal item which cause delay in mail transportation. Ya, custom bea cukai yang untuk kiriman-kiriman impor maupun ekspor, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ini memakan cukup panjang waktu sehingga menyebabkan SLA pengantaran pengiriman semakin lama pula. Kemudian online purchasing versus in-person is disproportionate across Asia Pacific as countries struggle to measure when it is safe to fully reopen. Nah, ini adalah persaingan jual beli secara online dan juga dengan jual beli yang tatap wajah. Ini cukup tidak proporsional, tidak seimbang. Jadi di Asia Pasifik, jadi ini menjadi struggle sendiri untuk kita mengukur apakah itu cukup aman untuk membuka kembali pasar tatap muka yang melakukan tatap muka secara langsung, atau kita akan tetap stay di online purchasing saat ini. Kemudian, how the postal system can collaborate in new days in post-COVID-19 world. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan cara baru selama menghadapi COVID-19 ini? Ya, seperti yang sebelumnya disampaikan, mungkin untuk beberapa hal tertentu kita tidak bisa tetap bertahan. Contohnya seperti mengirim surat atau mengirim surat karena kita telah mau tidak mau, suka tidak suka kita telah digantikan oleh posisinya email, SMS, WhatsApp chat, Telegram chat, or messenger yang lain. Tapi bagaimana cara kita bisa mencari peluang baru? Contohnya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bagaimana kita bisa mengirim alat-alat medis, alat-alat kesehatan, obat-obatan, juga textbook, kemudian kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan lainnya yang seharusnya mereka pergi in person langsung ke tokonya. Kita jadikan ini peluang untuk kita bisa menjadi jembatan mengantarkan kepada mereka. Jadi mereka tidak harus keluar dari rumah, mereka tetap bisa stay at home, tapi kita yang akan bantu antar itu kepada mereka. Di slide ketiga, kita berbicara tentang business development, pengembangan bisnis. Pernahkah terpikirkan oleh kita apa yang sebenarnya menjadi penyebab kemacetan dalam pengembangan produk barunya kita? Apakah mungkin karena produknya yang masih belum rampung untuk di launching, ataukah memang
kita yang belum mengenal apa yang dibutuhkan customer kita, sehingga apa yang kita buat di produk baru kita tidak sesuai dengan apa yang customer inginkan. Atau mungkin waktunya yang tidak tepat, waktu kita melaunching atau melakukan pengembangan terhadap produk baru kita itu tidak tepat. Jadi apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Apakah kita pernah memikirkannya? Di sini gambaran bahwa produk tetap memerlukan pengembangan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang jadi penyebab macetnya pengembangan produk tersebut. Kita harus identify bottleneck-nya dulu, kemudian kita construct hipotesisnya. Kita buat hipotesa. Kenapa? Apa penyebabnya? Mungkin karena hal ini atau hal yang lainnya. Kemudian kita pilih mana yang menjadi prioritas, apa yang harus kita perbaiki lebih dahulu, dan apa yang masih bisa menunggu untuk perbaikan berikutnya. Kemudian kita lakukan uji coba, kita tes, sampai akhirnya kita berhasil menemukan cara-cara untuk mengembangkan produk yang kita punya. Ada 4 dimensi yang jadi perlu perhatian dari kita dalam pengembangan produk. Yang pertama itu produknya itu sendiri, kemudian juga customer kita harus tahu customer kita maunya apa yang sebenarnya customer itu butuhkan dari produk atau jasanya kita. Kemudian skenario, kita buat skenario, kalau kita lakukan plan A, kemungkinan akan seperti apa, kemudian kalau plan B kita lakukan akan seperti apa hasilnya. Kemudian juga selain 3 hal tersebut, kita harus perlu memikirkan efisiensinya juga, baik dari segi waktu maupun budget yang diperlukan. 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan produk adalah meet the strategic demands. Apakah ini benar-benar kita telah menemukan strategi yang benar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Lalu service chain, depth, engagement, accuracy. Kita harus benar-benar memikirkan rantai pelayanan kita ini. Apakah ini benar-benar sudah menyentuh customer kita, benar-benar ini yang mereka butuhkan. Kemudian kita harus menempatkan produk berbeda di dalam bisnis kita juga. Kita lakukan engagement, preposition of different produk-produk berbeda di dalam bisnis ini. Kemudian accuracy, apakah ini mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan atau hanya stuck di sana? Kita harus mempertimbangkan hal ini. Continually provide service. Nah, ini yang tadi, apakah ini berkelanjutan? Apakah kualitasnya itu stabil, meningkat, stuck, atau bahkan menurun? Dan juga dari sisi cost coverage, apakah cost-nya itu hanya kita menghabiskan cost tanpa mendapatkan revenue yang sebanding, atau memang sebanding sejalan antara cost yang kita habiskan dengan revenue yang kita dapat. Nah, untuk recapnya, to respond the product or service development, untuk merespon produk atau pengembangan service ini, providers itu harus memikirkan beberapa hal, antara lain pengembangan produk atau jasanya itu benar-benar harus complicated. Terus kita juga harus fokus di internal cooperation-nya untuk membangun workflow ekosistem. Jadi kita harus benar-benar peduli juga dengan cooperation internalnya. Kemudian pay attention to customer segmentation. Kita harus membuat segmentasi customernya kita, baik dari segi usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau mungkin kebutuhannya mereka masing-masing. Kita harus buat segmentasi berdasarkan hal-hal tertentu untuk customer kita. Di bagian keempat, kita akan membahas tentang generasi baru, jenis-jenis generasi baru dari customer kita. Kita mengenal ada sebutan generasi X, Y atau Y, dan generasi Z. Oke. Sebelumnya di sini akan ditampilkan menurut IPC Shopper Survey 10 top 10-nya customer needs. Jadi apa aja yang sebenarnya 10 peringkat teratas yang customer itu inginkan atau butuhkan. Pertama,
clear information about delivery charge before purchase. Jadi mereka mau tahu berapa harganya atau tarifnya yang mereka harus keluarkan sebelum mereka benar-benar membeli. Kemudian simple and reliable return process, mereka juga mau proses yang lebih gampang atau lebih mudah dalam hal returnnya. Kemudian full visibility on delivery process, clearly visible track and trace available. Mereka ingin mudah dan jelas dapat men-track and trace, melakukan jejak lacak terhadap barang kirimannya mereka. Kemudian landed cost calculator at checkout, ketika mereka checkout barang, mereka langsung tahu berapa nominal yang harus mereka keluarkan, mulai dari harga produk hingga tarifnya. Kemudian possibility to select delivery location, kemungkinan untuk mereka boleh memilih di mana mereka bisa menerima barangnya, apakah di rumah langsung, atau mungkin di kantor, atau mungkin di posisi di mana mereka berada. Kemudian receiving delivery within an agreed time range, jadi mereka mau terima sesuai dengan SLA yang sudah ditawarkan oleh kantor pos. Receiving delivery within rapid response customer service. Mereka mau respon yang cepat untuk customer service-nya. Jadi ini mungkin salah satu kelemahan di beberapa kantor pos kita adalah kita tidak bisa merespon dengan cepat berbagai keluhan atau mungkin pertanyaan dari customer-nya kita. Kemudian electronic notification of delivery. Pelanggan juga menginginkan bahwa mereka mendapatkan notifikasi secara elektronik di mana barang mereka saat ini berada tanpa harus melakukan track and trace ke web atau aplikasinya. Kemudian fast custom clearance, untuk custom ini mereka juga kadang-kadang custom membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga SLA-nya juga tidak tercapai. Banyak customer yang ingin proses custom itu lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama. Itu makanya semenjak tanggal 1 Januari 2021 seluruh pengiriman barang ke luar negeri itu customernya wajib mengisi CDS atau Custom Declaration System, sehingga ini juga akan menjadi salah satu komponen proses custom dapat dilakukan dengan cepat karena mereka telah melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh pihak custom. Kemudian receiving delivery on an exact day delivered at purchase moment. Jadi mereka benar-benar ingin menerima barang itu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan pada saat pembelian dilakukan. Mungkin pada saat pembelian estimasinya akan sampai maksimal 3 hari. Mereka ingin benar-benar dalam range waktu 1 sampai dengan 3 hari itu barang sudah diterima di tempatnya masing-masing. Kemudian kita mengenal generasi X, Y, Z. Generasi X, Y, Z yaitu 3 generasi yang saat ini sedang mendominasi. Kita harus melakukan inovasi-inovasi bagaimana caranya kantor pos tetap bertahan dan menjadi ada di pikiran generasi-generasi X, Y, dan Z ini. Ini adalah apalagi terkhusus untuk generasi Z yang kelahiran dari tahun 1997 hingga 2015 yang saat ini masih menuju usia remaja. Bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai kantor pos yang tetap menyediakan layanan jasa keuangan dan juga kurir logistik yang bisa digunakan oleh anak-anak muda generasi Z saat ini. Ini adalah gambaran bagaimana generasi Z merasa apa yang mereka rasakan pada saat menggunakan mail dan teknologi. Persenanya ada yang merasa mendapatkan informasi yang cukup, ada yang merasa mendapatkan informasi yang berharga, kemudian ada yang hanya merasa excited, dan ada yang hanya merasa happy, bahagia. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan posisinya kantor pos memberikan dampak yang sama terhadap generasi Z ini melalui inovasi-inovasi yang kita tawarkan, sehingga mereka merasa dengan adanya kantor pos mereka mendapatkan informasi yang cukup, mereka mendapatkan informasi yang berharga, mereka merasa excited, dan juga mereka merasa bahagia. Materi yang kelima kita membahas tentang bagaimana kita mengarahkan kantor pos ini menjadi sebuah organisasi yang inovatif. Internet of Things. Tidak bisa kita pungkiri sekarang dunia benar-benar secara global menggunakan media internet dalam hal apapun.
baik bertransaksi, mencari informasi, saling berkontak dengan sesama, mereka menggunakan media internet. Hal yang sama pun harus dilakukan oleh kantor pos. Bagaimana kantor pos bisa menggunakan internet menjadi dasar semua transaksi dilaksanakan di kantor pos. Key benefit of IoT technology. Apa sih kunci keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan IoT technology ini? Technical optimization. Jadi kita bisa menggunakan optimalisasi teknisnya. Kemudian improve data collection, kita bisa melakukan peningkatan pendataan terhadap customer-customernya kita, memudahkan juga dalam mencari data mereka atau data pelanggan kita. Kemudian reduce waste, kita tidak perlu menggunakan kertas lagi dan kita mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan. Improve customer engagement, kita juga bisa mengembangkan apa yang sebenarnya customer inginkan dari kita melalui internet. Jadi kita bisa lebih mudah memberikan informasi kepada customer, pun kita juga bisa dengan lebih mudah mendapatkan informasi apa yang customer benar-benar inginkan dari kita sebagai media penyedia jasanya. IoT atau Internet of Things juga memudahkan untuk customer mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun, karena internet saling menghubungkan antar berbagai penyedia jasa dan juga customer-nya. Dunia telah berubah dan bisnis-bisnis ini sekarang menghadapi perubahan juga. Kita tidak bisa hanya diam, karena dunia semakin berubah, kita pun harus melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman. Di sini ada gambaran bagaimana perubahan itu sendiri, apalagi yang disebabkan oleh COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini. To provide convenience, choice, reliability, later decline, shift from a physical to an online environment. Hal-hal yang memang menjadi dampak dari COVID-19 ini adalah pertama, kita melakukan segala sesuatu itu di rumah. Kita melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian juga belanja melalui e-commerce online dari rumah, dan kita sudah sangat jarang menggunakan media kertas. Sehingga mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ini, apalagi dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini. Trend in the last mile delivery after COVID world. Ini adalah tren yang mungkin akan terjadi setelah COVID ini berangsur-angsur menghilang. Pertama, demand continues to grow and are likely to be sustained and remain post-pandemic. Jadi, kebutuhan permintaan pelanggan itu akan terus bertumbuh dan kemungkinan akan berkelanjutan. Seperti yang terjadi pada saat pandemi dan juga akan mungkin terjadi setelah pandemi berangsur-angsur selesai. Kedua, consumers are more likely to use the service providers who show more courage of accountability and resilience. Kemudian, customer itu semakin bisa menentukan pilihan. Mereka akan lebih menyukai menggunakan jasa-jasa provider yang memang bisa menunjukkan akuntabilitasnya. Jadi customer berhak memilih penyedia jasa mana yang akan mereka pilih untuk melakukan transaksi mereka. Kemudian yang ketiga, new technology and capabilities are attracting new competitors. More diverse and more personalized last mile service are now grow with high demands. Ya, dengan teknologi yang semakin berkembang, kapabilitas juga semakin berkembang, kompetitors kita juga akan semakin berkembang. Jadi kita juga tidak bisa hanya diam dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah semakin maju. Jadi kita harus mengambil langkah untuk memperbarui sistemnya kita, mengupdate produk-produknya kita, melakukan digitalisasi terhadap seluruh produk yang ditawarkan oleh kantor pos. Karena permintaan pelanggan juga akan semakin meningkat. Jika kita tidak melakukan improve terhadap produk kita, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan ke depannya. For cognition to make successful transformation. Ini adalah 4 hal yang kemungkinan bisa menjadi kunci kita melakukan transformasi dengan sukses.
Pertama, symbolism. Connecting is more important than owning. Saling menghubungkan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar memiliki. Jadi, gunakanlah media-media sosial yang saat ini sudah ada untuk saling menghubungkan customer dengan customer ataupun customer dengan kita sebagai service providernya. Kemudian long term competition. Kita harus bersiap-siap dengan kompetisi jangka panjang. Hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya di masa-masa yang akan datang untuk jangka panjang. Diversity, stick to the core or go for more. Oke, jadi kita harus melekat dengan inti bisnis kita dan juga berkembang lebih jauh. Kemudian empower the team, build agility, retool the frontier staff. Jadi kita semakin memperkuat timnya kita lakukan mungkin pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para staff-staffnya kita, baik dari first mile, mid mile maupun last mile-nya kita. Jadi dari collecting sampai dengan delivery-nya itu kita tetap melakukan improve untuk kompetensinya mereka. Kemudian the mode of our business is built upon branding and organization. Jadi branding dan organisasi itu adalah dua hal penting yang harus sejalan. Tidak hanya cukup di teknologi atau rekonstruksi, tapi juga kita perlu waktu, open mind, dan juga keberanian. Jadi tidak hanya teknologi satu-satunya modal utama, tapi juga open mind dan waktu yang tepat untuk melaunching produk-produk baru kita maupun melakukan pengembangan terhadap produk-produk kita yang sebelumnya. Dan beberapa prioritas dalam strategi kita ke depannya adalah customer interaction, kemudian innovation capabilities, kemampuan kita berinovasi, kemudian digital culture, dan juga operational capabilities, jadi capabilitiesnya secara operasional. Apa yang bisa kita lakukan dari kursus ini? Hal kecil apa yang bisa kita berikan kepada kantor pos untuk dilakukan ke depannya? Dari 5 materi yang kita bahas sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana pos bisa mengambil langkah berikutnya untuk mengikuti pertumbuhan yang cepat ini. Apa cara-cara yang perlu kita ambil? Pertama, understanding customer needs by conducting market survey. Mungkin kita bisa mulai belajar memahami apa yang sebenarnya customer butuhkan dari produk atau jasa yang kita tawarkan dengan menyediakan survei pasar terhadap customer. Kemudian kedua, developing digital platform to serve customer in a better way. Kita mengembangkan digital platform kita untuk menawarkan atau menyediakan apa yang customer butuhkan dalam cara yang lebih baik. Kita bisa menawarkan fitur-fitur yang lebih lengkap, fitur-fitur yang lebih baik di digital platform kita. Kemudian 3 strategi untuk fokus pada development bisnis, yaitu pertama, inovasi, kedua, komunikasi, ketiga, keterikatan. Jadi 3 hal penting ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama inovasi, komunikasi, dan juga keterikatan. Inovasi contohnya produk-produk yang semakin dikembangkan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan customer. Kemudian kita adakan komunikasi dengan customer, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian kita bangun keterikatan antara kita sebagai provider penyedia jasanya dan juga customer sebagai pengguna jasanya. Baiklah, itulah rangkuman diseminasi singkat dari kami. Mudah-mudahan diseminasi ini cukup bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan bisnis pos ke depannya. Pada akhir bagian video diseminasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh EPPC tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk para pegawai yang akan mengikuti kursus yang sama, baik di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Semoga
pandemi COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga segala sesuatu aktivitas kita dapat kembali seperti sedia kala. Dan juga kursus ini dapat kembali dilaksanakan on course di Bangkok pada tahun-tahun setelahnya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, salam sehat, salam pos juara.